Oke, selamat datang lagi di channel Curhat SoundCloud bersama Kang Agus CSP dan Abang Risma Sitanggang yang tidak asing lagi, dan Tina nih, Koras. Hai. Dan ini Abang Risma ini yang selalu ada di YouTube sharing, dia paling banyak videonya dan subscribernya udah 200.060 ya. Nah, kita masih ini juga masih pemula ya, selalu belajar. Lebih banyak lagi orang adik-adik saya. Kemarin saya belajar dari adik saya, jadi saya mudah-mudahan bisa. Ya. Semoga video-video dari Iya. Semoga video-video dari Bang Risma semakin banyak yang inspirasi. Sama-sama dari Curhat SoundCloud juga. YouTube-nya Mas Agus juga. Iya, Curhat SoundCloud. Ini nih Tina Karamelo nih. Itu live juga? Enggak live ini. Ini aja offline. lah. Tina Karamelo juga nih, TikToknya di follow aja. Dia banyak share tentang joget-joget TikTok ya. Artinya dia nggak stres kerja di kapal pesiar ya. Ya enggak Ya, dong. itu bisa lihat dari kesehariannya gitu. Iya, ini Ya, aset jadi kita itu kerja di sini ya enjoy lah istilahnya. Jangan Jangan bikin pusing, jangan stres. jadi beban. Iya, kita kita mencintai pekerjaan itu, apapun itu pasti. Iya betul. Dan harus Karena- cepat adaptasi ya Bang ya. Iya, karena kerjaan itu salah satu anugerah juga kan. Siap. Kayak saya dulu, saya kerja sebelum di kapal pesiar, saya dulu 12 tahun di Jakarta sebagai kerja di ini. Di mana? Kerja di pabrik. Pabrik apa, Setelah Bang? dari pabrik PT JST, Japanese Solderless Terminal, kemudian Astra Honda Motor 2 tahun. Habis itu di kontraktor, habis itu jual kartu kredit di bank, di Ambassador. Nah, terakhirnya 2 tahun. Terakhirnya dulu saya mau ke kapal pesiar itu karena ada motivasi. Karena apa? Karena aku ada satu kampung dulu. Jadi saya tanya bagaimana kerja di kapal pesiar, dia nggak pernah reply, nggak pernah jawab. Iya. Padahal itu satu ini saya. Gitu. Ceritanya sama banget dengan saya itu Bang. Nah, habis itu saya bertekad dalam hati saya, suatu hari kamu akan lihat saya kerja di kapal yang kamu naikin. Jadi itulah setelah dulu saya kerja di kontraktor itu, kontrol tukang kan dari Jawa semua, kita di kontraktor BPN, Badan Pertanahan Nasional, sebagai maintenance. Nah, dari situ saya udah lihat itu buku koran pos kota, ditaruh kecil-kecil itu, dibutuhkan ABK kapal ikan tanpa pengalaman. Cuman segini doang itu. Telepon, ya Pak, benar nggak ini ada lowongan? Iya, datang besok ke kantor katanya. Masuk ke situ saya. Kamu punya paspor? Punya. Buku pelaut? Punya. Ya udah, seminggu training di situ. Tahu-taunya dikirimlah ke kapal ikan. Di kapal ikan lah, pengalaman kapal ikan 2 tahun. Jadi saya kerja di kapal ikan itu. Sempat juga di kapal ikan. Saya sudah hilang, nggak ada kontak sama keluarga sama sekali selama 1 tahun 3 bulan. Jadi nggak ada kontak sama sekali sama siapapun, karena kita itu di Costa Rica, Punta Arenas. Gajinya cuma berapa lah dulu? $1.500. $150. Sebulan kecil banget Bang. Iya. Jangankan nih itu, di bawah itu masih ada kapal-kapal ikan sekarang, karena perusahaan itu kan di Indonesia banyak perusahaan. Itu tahun berapa Bang? Tahun 98. 2 tahun. Habis dari itu baru pulang dari kapal ikan itu, baru saya ngambil sertifikat tambahan di Pertamina Training Center yang ada di Rawamangun itu. PST, CRB, ANTD, MFA, AFF. Oh, banyak banget nih sertifikat yang Itu lah buat. Kalau kita kan beda, sama hotel kan beda. Iya. Kalau kita buat, karena kemarin itu pas ambil sertifikat itu, duit yang dari kapal ikan itu saya ini supaya, jadi patokan saya nggak harus ke kapal tanker atau apa, yang penting mana yang duluan. Pikiran saya begitu, yang penting lengkap sertifikat saya. Tahu-taunya saya melamar ke Costa, nggak diterima. Wah, pengalaman bapak udah expired ini, cobalah ambil 2 bulan lagi di ini katanya, di Priok. Nah, besoknya saya ke SBI, ke Nusantara, langsung Pak Kris interview. Wah, masuk. Besoknya langsung disuruh Marlin ke Cikarang. Oh, Kris ini? Bukan, Kris yang di SBI. Sama dikasih sama itu, ibu ada dulu cewek yang bagian ngasih training itu, Bu Anak itu cewek. Bu Kristin. Iya, Ibu Kristin. Nah, itu disuruh kasih itu buat tes Marlin ke Cikarang. Udah lah tes. Nah, apa mentok itu 60 saya tes Marlin. 60 kurang. 60 pas. Oh, bisa. Kita di 100.
Oh, deknya 60? Dek, iya kalau kita Kita kan 100 soal kan? Iya. 60 mentok itu udah. Housekeeping beda 75 ya? Iya, udahlah. Kalau Tina Caramelo nih, motivasi kerja di kapal pesiar apa nih? Kalau motivasi aku dulu pertama kali kerja di kapal pesiar itu, tujuan aku utama tuh pengen bawa mama ke Yerusalem dulu awalnya ya. Oh, gitu. Terus ternyata nggak sesuai ekspektasi karena gaji kita dulu tahun 2000 berapa? 2006, aku pertama kali naik kapal itu 2015 dan ternyata gajinya itu 500 dulu ya, kita harus $500. $500 dan aku berangkat kapal itu nggak gampang ya, proses itu panjang banget, Jakarta ini itu segala macam, jadi banyak utang lah dulu saat itu kan. Jadi full gaji aku kontrak pertama itu buat bayarin itulah ini itu. Jadi kontrak kedua baru bisa mulai nabung. Jadi intinya aku tuh motivasi aku bisa ke kapal pesiar satu adalah aku pengen buat mamaku seneng dulu, pengen bisa punya rumah sendiri, pengen punya usaha sendiri, dan puji Tuhan satu persatu udah mulai. Aku tuh kan tulis nih, ini udah. Nah tinggal ada satu yang tinggal bawa mama ke tidak. Saya kan mendengar ya, kalau satu udah. Iya udah. Jadi tinggal satu lagi lah yang ada yang mau di. Ada satu lagi. Apa itu, Bang? Ya jodohnya, pendamping hidup. Aku sih gini ya. Saya juga. Ya semoga didoakan aja semoga cepat Iya. Amin. pendamping dan yang seiman. Kalau aku sih santai aja, karena aku nggak mau nikah habis itu nanti nyusahin orang tua, nyusahin keluarga. Kalau aku sih pengennya itu udah clearin dulu semuanya, selesaiin semuanya dulu, punya duit, punya tabungan. Karena nikah itu nggak cinta itu udah nggak ada lagi. Kita harus siap mental sama materi kalau nikah itu ya. Masa depan. Iya, jadi kalau bisa jangan kita berharap sama suami kita setelah nikah. Karena kalau kita bergantung ke dia, ya kita udah stuck, nggak ada apa-apa, men. Ya, Jadi kalaupun kita ada suami kerja, kalau bisa kita ada kerja. Kalaupun kita nggak bisa dikasih kerja di luar rumah, ya kasih usaha di rumah. betul. Jadi pemasukan. Jadi kita ini ngedukung suami, ngerti nggak Iya. maksudnya? Kita Saling kerja mendukung. ngedukung suami. Saling support. Iya. Kalaupun kita nggak bisa kerja di kantor, kayak aku nih. Kalau aku nih udah nikah, nanti kan mungkin nggak bisa lagi ya Gimana, Bang? kerja di kapal, bener nggak? Otomatis aku harus sudah stay di rumah dong. Karena aku harus. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Benar. Kalau dapatnya orang kapal, baiklah. Kalau dapatnya orang darat, iya kan dia di rumah pengen naik kapal. Kalau orang Nah. kapal pasti saling mengerti. Kalau dapatnya orang kapal, ya puji Tuhan bisa berangkat bareng, bestie, ya nggak sih? Punya anak lahiran cuy, ya gagal mama naik lagi ke kapal. Tapi ya udahlah, yang penting ya mudah-mudahan bantu doa aja supaya cepat ketemu jodohnya. Amin, Nggak amin, muluk-muluk, pokoknya yang seiman. Ya, yang seamin. Kalau bisa dapat yang satu suku, puji Tuhan. Ya, Amin. kalau ya. Semoga aja ya penonton Rasul. ini bisa ada yang cocok ya. Ya. Yang penting baik aja lah. Abang udah nikah belum, Bang? Belum. Nah, ini cocok kalau Cepat banget ya, belum. Ini cocok banget kalau belum Masa ini. dibilang Belum. masa ada masalah tetap semangat walaupun belum Belum gitu ya. Masa Belum gitu. belum ah. Ais. Masa Ini belum nikah, ini belum nikah. Belum. Iya. Jadi karena buat saya itu menikah itu kan sekali seumur hidup. Betul, Jadi betul, tidak harus Tidak harus berkali-kali. dan juga ya mengerti pekerjaan kita sebagai kita pelaut ini banyak kan apa pikiran orang itu di luar sana ya mungkin beda prinsipnya sama kita. Nah kalau dibilang siapa pacarmu pelaut, aduh yang lain lah cari yang tahu kan lain, pelaut nah, gitu ya. gitu. Itu kan itu yang Ada ininya belum terbuka kayaknya. Iya. Jadi ya tapi ya Mindsetnya. kembali lagi ke pribadi masing-masing. Apa sih Nebeng ya? apa ininya Ah. tujuan Aduh. hidup itu? Jadi apa? Ya saya mungkin ya kita sudah berusaha berdoa, tetapi kalau memang belum diinikan bukan itu inimu ya kita tidak bisa memaksakan juga kan, walaupun nanti di tengah jalan ya kita Apa katanya? menikah tahu-taunya cuma beberapa bulan Ada yang mirip Dan tidak Iya. sedikit yang punya jodoh di kapal ya. Yang saya kita yang lihat. banyak sih yang Banyak. berjodoh di kapal ya, banyak juga. Ada yang sama orang Indonesia, ada sama Sama orang orang luar bule, negeri, ada- Belanda, Jerman. catatan banyak. barita Adiga Kutuson ada mau menitip apa? banyak lah titip apa pasti banyak ya. Pokoknya ya gitulah, karena di kapal ini pun nggak ada orang yang ya karena dia ada masalah keluarga kayak ibu
ibu-ibu gitu yang udah jadi janda juga banyak sih yang kesini. Iya. Untuk merubah nasib, maksudnya untuk anak-anaknya gitu ya. Nah buat kita yang anak-anak di sini, jadi sedih dengar itu. ya pasti banyak ya itu ya kayak Saya juga merasakan gitu ya. Dia single parent, tapi kerja ke kapal pesiar untuk anak-anaknya. Itu sedih banget gitu sih. Ya semoga yang single parent kerja di kapal pesiar semoga ya bertahan ya. Iya. Dan punya jodoh lagi. Udah lah mikirin jodoh lagi, anak-anak aja dibesarin udah mau. Udah biar sama kami yang belum dapat jodoh ini, dan enak aja. Enggak lah, enggak kayak gitu arahannya. Takut kesalip ya. Yang single takut kesalip. Yang single dulu atau kalau yang udah adanya nggak usah. Pokoknya saya senang banget bisa ketemu Abang Risma sama Tina. Abang Risma yang saya selalu dulu sebelum ketemu ya, ketemunya waktu kemarin aja ya, waktu dulu ya di Kondisdam ya, di Alaska. Kecikan dan itu bang, oke guys, kita saling curhat-curhatan di video kali ini dengan Bang Risma dan Tina Caramelo. Dan untuk video kedepannya mungkin kita bahas tentang hotel departemen sama deck departemen sama Abang Risma, dan mudah-mudahan kita tetap semangat di kapal besar ini sampai akhir kontrak nanti. Siap. Semangat, 2 bulan lagi, bestie, tapi balik lagi. Ada kata-kata ini bang terakhir penutup buat teman-teman. Jadi buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas Pulau Rote, kalau mau kerja di kapal pesiar intinya cuma satu, mental. Kemudian modal itu bukan duit, modal itu keterampilan, kemudian skill. Kan banyak orang itu modal lah, nggak ada modal, udah ini katanya. Modal itu kalau kita berusaha, itu skill kita, kemudian keterampilan kita, itu yang salah satu modal. Kalau kita punya keterampilan, mau melamar itu udah punya pengalaman, itu yang dilihat duluan, bukan duit. Jadi duit itu nanti kan bisa menyusul, maksudnya duit itu kita gunakan untuk membiayai ini pribadi kita, kayak paspor, kayak buku pelaut, kemudian sertifikat yang lain begitu, bukan masuk bayar begitu, bukan begitu intinya. Kalau ke kapal pesiar keterampilan, bahasa itu yang lebih utama, bahasa Inggris ya. Karena interview pasti pakai bahasa Inggris, dan yang ditanya itu sesuai dengan jurusan masing-masing. Betul. Kayak housekeeping, yang ditanya itu housekeeping, nggak mungkin ditanya kamu gimana cara masak, karena pengalaman kamu bukan di situ. Jadi di mana pengalamannya itu yang ditanya. Seperti saya sailor kan, kamu di kapal apa dulu, kerjaanmu apa sebagai sailor, begitu. Oke? Nih kayak ini nih, Pak Sailor. Ini sama ini kata-kata buat teman-teman nih sebelum ditutup videonya. Tina Caramelo. Kalau buat aku, pesan aku cuma satu, terutama buat cewek yang mau jadi kapal pesiar, jaga diri. Itu yang pertama. Jaga iman. Ya, iman. Jatuh cinta pasti yang namanya jatuh cinta itu dimanapun tuh pasti ada ya. Cuma satu, jaga diri. Ya, kalau pergi satu, tetap pulangnya satu. Itu doang sih. Oke? Terima kasih banyak teman-teman aku juga yang di Facebook sini, Tina dan Bang Risma ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di video berikutnya. Siap. Jangan lupa dukung terus Curhat Sampai Laut. Makasih Bang, udah di-mention Bang. Sama satu lagi. Tina Caramelo. Tina Caramelo. Tapi ntar kita boleh ya live bareng di luar gitu. Bisa, ya. Tinggal lihat. Cuma ini off-nya aja yang agak susah ini. Ntar di Trieste gimana? Atau di Santorini kita bisa. Santorini bagus banget tuh. Santorini saya off-nya jam 4 sore. Oke, good. Sampai jam 8. Kan jam 8 berangkat jam 8 kan? Jam 5 tuh. Kita kan off jam 2. Ya udah kita ketemu nunggu di jam 4 di luar. Oh, betul. Lumayan loh, 2,5 jam loh. Sejam. Enggak, dia masuk jam 4 lah dia. Setengah 4 tadi salah ya, cus langsung. Enggak, jam 4 kita justru 4.20 akhirnya kan ya, kasih yang jaga 8.12 makan dulu dia 20 menit. Ya udah pokoknya bulan depan ya, off-nya jam 4 ya. Kalau Trieste kan 3 hari nih. Trieste ya 4 lah. Trieste aja bisa di kafe aja. Oke, di kafe malam lah. Trieste tapi nah ya ntar kita bakalan live bareng sama si Abang ini next port yang kayak begini nih. Jadi kita sambil ngopi-ngopi cantik live bareng sama Abang Risma. Yang tahu live Abang Risma, boleh Bang di mention dulu Bang, aduh ya nama Facebooknya. Facebooknya Risma Sitanggang Official, YouTube-nya Risma Sitanggang, TikTok-nya Risma Sitanggang, Instagram-nya Risma_Crossbin. Ya guys, ya bestie. Oke, kita tutup aja. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, Mas. Kesini ya? Ya.